Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Sukaina dengan NIM 23010252220, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka semester 4. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peran Motivasi Guru dalam Pembelajaran pada Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 4 SD di SDN Pondok Bambu 07. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Zulherman, MPD. Masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Terdapat 5 sub dalam pendahuluan. A. Latar belakang. B. Fokus dan subfokus penelitian. C. Pertanyaan penelitian. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. Latar belakang. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari peran penting seorang guru. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator yang berperan dan membangun semangat belajar siswa. Namun, kenyataannya masih banyak siswa yang kurang semangat dalam belajar karena minimnya motivasi yang diberikan oleh guru. Rendahnya motivasi ini berdampak pada sikap pasif siswa, termasuk dalam keterampilan berbicara, kurangnya dorongan dari guru, pemberian tugas tanpa motivasi, serta kurangnya pemahaman terhadap karakter siswa turut memperburuk kondisi ini. Siswa menjadi enggan menyampaikan ide dan cenderung diam dalam pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan motivasi guru dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di SDN Pondok Bambu 07 dengan judul Peran Motivasi Guru dalam Pembelajaran pada Keterampilan Berbicara Siswa kelas 4 di SDN Negeri Pondok Bambu 07. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran guru dalam memotivasi belajar siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Dan terdapat 2 subfokus utama yang akan dianalisis pada penelitian ini. Pertama, ada strategi guru dalam memotivasi siswa. Hal ini mencakup usaha dalam menanamkan harapan dan cita-cita, memberikan dorongan untuk belajar, menciptakan suasana belajar yang mendukung, serta memberikan penghargaan kepada siswa. Kemudian, subfokus penelitian yang kedua adalah dampak motivasi terhadap keterampilan berbicara. Hal ini meliputi keberanian untuk berbicara, pemilihan kata yang sesuai, serta penyusunan kalimat yang terstruktur dengan baik. Lalu pembahasan ketiga pada bab 1 pendahuluan yaitu tentang pertanyaan penelitian. Di sini terdapat 3 pertanyaan tentang penelitian. Yang pertama, bagaimana peran guru dalam memotivasi belajar siswa kelas 4 di SDN Pondok Bambu 07. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak motivasi belajar yang diberikan guru terhadap keterampilan berbicara siswa? Pembahasan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi guru terhadap perkembangan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 di SDN Pondok Bambu 07. Lalu pembahasan terakhir pada bab 1 pendahuluan yaitu tentang manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang strategi-strategi yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa, seperti menumbuhkan harapan dan cita-cita, memberikan semangat belajar, memberikan penghargaan, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan mengetahui strategi ini, guru diharapkan mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa secara lebih efektif. Manfaat yang kedua, yaitu penelitian ini memberikan dampak positif bagi
siswa, terutama dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara. Dengan adanya motivasi dari guru, siswa menjadi lebih berani mengungkapkan pendapat, lebih terampil dalam memilih kata, serta mampu menyusun kalimat secara logis dan runtut. Dan manfaatnya ketiga adalah hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam mengadakan pelatihan atau program peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal membangun motivasi belajar siswa yang berdampak pada peningkatan kemampuan berbahasa. Bab 2. Kajian teori. Terdapat dua subbab. A. Deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. B. Penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran guru dalam memotivasi siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Oleh karena itu, kajian teori ini meliputi 3 konsep utama, yaitu peran guru, motivasi belajar, dan keterampilan berbicara. Yang pertama, peran guru. Dalam konteks pembelajaran, guru dituntut mampu memberikan dorongan psikologis kepada siswa untuk berani mengemukakan pendapat, bertanya, dan berargumen secara lisan. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan keterampilan berbicara siswa yang memerlukan kepercayaan diri dan dorongan internal. Yang kedua, ada motivasi belajar. Dengan adanya motivasi akan mempermudah siswa dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Rendahnya motivasi belajar siswa merupakan salah satu wujud hambatan tercapainya tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada keterampilan berbicara. Dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, keterampilan berbicara perlu dikembangkan sejak dini agar siswa terbiasa mengungkapkan pikirannya secara teratur, sopan, dan mudah dipahami. Selain itu, berbicara juga berperan dalam melatih kepercayaan diri, keberanian tampil di depan umum, dan kemampuan berpikir kritis. Masuk ke pembahasan kedua pada bab 2 kajian teori yaitu tentang penelitian yang relevan. Terdapat dua penelitian yang relevan. Yang pertama dalam jurnal yang ditulis oleh Yumriani dan kawan-kawan dengan judul Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting untuk mendukung prestasi siswa sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, evaluator, dan motivator. Lalu, penelitian yang relevan kedua adalah dalam jurnal yang ditulis oleh Firda Aulia Putri Maharani dan Sri Estu Winahyu dengan judul Analisis peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar terhadap keterampilan membaca permulaan di kelas 1 SDN Kidul Dalam 2 Kota Malang. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti ini adalah diketahui kesulitan yang dialami guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar sendiri dapat diberikan dalam bentuk pemberian hadiah, pujian, dan hukuman, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi proses kegiatan membaca peserta didik, baik dari aspek faktor psikologis, intelektual, lingkungan, dan psikologis. Kemudian masuk kepada pembahasan bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini terdapat 3 subbab yang akan dibahas. A. Alur penelitian. B. Tempat dan waktu penelitian. C. Latar penelitian. D. Metode dan prosedur penelitian. E. Peran peneliti. F. Data dan sumber data. G. Teknik dan prosedur pengumpulan data. H. Teknik analisis data. I. Pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian. Terdapat 4 alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ada tahap perencanaan, di mana peneliti mengurus izin penelitian ke sekolah yang akan diteliti. Kemudian pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi kegiatan pembelajaran, wawancara dengan guru kelas 4,
dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis atau foto yang relevan. Kemudian ada pengolahan data, menganalisis data menggunakan model Mills and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan alur penelitian terakhir adalah penyusunan laporan di mana penarikan kesimpulan dari temuan lapangan. Lalu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDM Pondok Bambu 07 yang berada di Jakarta Timur, Kecamatan Durensawit. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 beserta satu orang guru atau wali kelas dengan jumlah 25 siswa yang terdiri dari 12 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Latar penelitian. Penelitian ini membahas tentang peran motivasi guru dalam keterampilan berbicara siswa. Hasil pengamatan di kelas 4 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih pasif, tidak percaya diri, dan berbicara dengan suara pelan saat diminta berpendapat atau presentasi. Meskipun guru telah mencoba memotivasi siswa melalui pertanyaan pemantik, permainan, dan pujian. Namun, keterlibatan siswa dalam berbicara belum meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya motivasi dari guru yang lebih terencana dan efektif. Beberapa penelitian sebelumnya membahas peran guru dalam pembelajaran secara umum, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji hubungan antara strategi motivasi guru dan kemampuan berbicara siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih komunikatif dan mendorong siswa lebih percaya diri dalam bersuara. Metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam peran guru dalam memotivasi siswa guna meningkatkan keterampilan berbicara di sekolah dasar. Jenis data yang dikumpulkan berupa teks, cerita, dan pengalaman yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh informan. Pendekatan studi kasus juga digunakan karena penelitian ini menelaah secara khusus situasi yang terjadi di satu kelas tertentu untuk memahami bagaimana guru memberikan motivasi dan bagaimana siswa meresponnya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi pandangan, makna, dan pengalaman secara nyata tanpa menggunakan data kuantitatif atau manipulasi variabel. Peran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang aktif dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Penelitian tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan informan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan terbuka. Tugas peneliti mencakup yaitu merancang, melaksanakan, dan menganalisis seluruh proses penelitian termasuk wawancara, observasi, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Data dan sumber data. Data merupakan seluruh fakta, kata, dan angka yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat untuk keperluan penelitian. Di sini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung didapatkan oleh peneliti melalui subjek yang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 4. Kemudian sumber data sekunder, yaitu data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan sumber lainnya. Teknik dan prosedur pengumpulan data.
Terdapat 3 teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Melalui observasi, penulis mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Proses ini meneliti siswa kelas 4 yang sedang melakukan pembelajaran, sejauh mana peran motivasi guru dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan melalui interaksi tanya-jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sesuai dengan tema penelitian. Lalu ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis berbagai tipe dokumen yang relevan dengan tema atau subjek yang akan diteliti. Teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses peneliti untuk mencari data-data yang akan digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan langkah untuk memilih atau memilah, mengarahkan perhatian atau memfokuskan, serta menyederhanakan berbagai jenis informasi yang mendukung data penelitian yang telah dikumpulkan dan diregistrasi selama aktivitas penelitian di lapangan. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah penutup dalam proses analisis yang menggabungkan hasil dari pengurangan dan presentasi data dengan metode analisis yang sesuai atau seperti domain atau kultural, sehingga melahirkan pemahaman yang signifikan. Pembahasan terakhir pada bab 3 ini tentang pemeriksaan keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh oleh berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memastikan konsistensi terkait peran guru dalam memotivasi siswa dan pengaruhnya terhadap keterampilan berbicara. Dengan triangulasi ini, data menjadi lebih sah karena didukung oleh berbagai temuan lapangan. Berikut adalah presentasi proposal penelitian yang saya jabarkan yang berjudul Peran Motivasi Guru dalam Pembelajaran pada Keterampilan Berbicara Siswa kelas 4 di SDN Pondok Bambu 07. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.